Buat kamu yang lagi nyari kerja, fresh graduate, bingung sama format CV mana sih yang paling tepat? Tonton video ini sampai habis. Setelah nonton video ini, gua jamin lu bakal bisa bikin CV yang dibaca dan menarik buat rekruter. Let's go! What's up everyone, selamat datang di channel gua Fitzgerald Salendu. Salam kenal. Di channel ini gue bakal ngebahas konten karir dan self-development yang udah gue pelajarin selama gue ngerantau di Jakarta dan kerja di industri media. Oke, langsung ke pembahasannya ya. Di video ini gue bakal bahas tentang spesifik CV ya. Dua versi, yang pertama adalah versi rekomendasi Harvard atau ATS friendly dan versi kreatif. Yang gue bahas pertama dan yang paling penting dan yang paling sering dibaca sama rekruter, yaitu versi rekomendasi Harvard atau ATS friendly ya. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, ini udah ada di papernya kampus Harvard yang terkenal gitu. Jadi ini udah berdasarkan riset dan berdasarkan rekomendasi penyusun tim karirnya Harvard. Kemudian juga dia memang sudah menyesuaikan dengan applicant tracking system ya. Rekruter itu kan kalau terima CV mulai dari WhatsApp mungkin, email, rekomendasi orang, dan yang paling umum adalah dari website atau job portal. Di mana job portal itu mempunyai fitur untuk memilih kandidat berdasarkan relevansi ya. Ada sistem otomatisnya yang disebut tadi Applicant Tracking System atau ATS. Oke, gue langsung bahas versi yang rekomendasi Harvard atau ATS friendly tadi ya. Ini gambarnya. Yang pertama adalah struktur ya. Mulai dari yang paling atas yaitu nama kamu ya, kemudian juga alamat, cukup kota aja, kemudian alamat email dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Oke, bagian yang berikutnya adalah edukasi ya. Edukasi ini ditulis kampusnya apa, jurusannya apa, kemudian juga GPA-nya. Kalau bicara edukasi, biasanya itu ditulis mulai dari SMA aja, SMP dan sebelumnya nggak usah. Kemudian diurutkan dari yang paling terakhir ya. Kalau kamu S2 duluan, kemudian S1 baru SMA. Nah, kemudian pengalaman ya, dimulai dari organisasinya ya atau perusahaannya. Kemudian jabatannya ya. Disebutkan juga tahun kerjanya ya, berapa lama kamu kerja di situ. Nah, kemudian pakai bullet point nih. Bullet point ini isinya kalau bisa data ya. Jadi yang menunjukkan prestasi kamu yang berbentuk angka kalau bisa gitu ya. Juga dengan kata kerja yang aktif atau berbentuk kata kerja yang menunjukkan skill kamu. Kemudian diurutkan berdasarkan mana yang paling terbaru ya, sama kayak yang edukasi. Kemudian bagian berikutnya itu ada leadership and activities ya. Kamu dikasih kesempatan untuk menceritakan kegiatan kamu di luar kerja dan di luar kampus ya. Kenapa ini penting? Ini menunjukkan skill kamu tadi ya, yang mungkin nanti bisa relevan dengan pekerjaannya. Juga people skill ya atau leadership gitu, menunjukkan bahwa kamu tuh pernah dipimpin orang dan memimpin orang di luar dari pekerjaan kamu. Kemudian yang paling terakhir adalah skill dan interest ya. Itu bisa tadi technical, language, atau interest ya. Interest itu bisa hobi juga gitu. Itu penting buat rekruter. Faktor juga ya dengan usernya. Kalau ada interest yang sama ya lebih punya chemistry pekerjaan yang bagus gitu. Gimana? Gampang kan? Tapi kalian mau lebih gampang lagi? Oke, gua kasih caranya. Cara super cepat dan gampang ngebuat CV yang pasti dibaca sama rekruter. Gratis lagi. Dan ini bukan iklan loh ya. Oke, yang pertama adalah pakai LinkedIn. Jadi kalian bikin account dulu di LinkedIn. Kalau sudah, ya, buka di desktop, ya. Kemudian klik kanan atas tuh ada profile, ya. Diklik muka kalian, terus ada view profile, oke. Kemudian ada tombol more, ya. Terus ada tuh pilihan build a resume. Nah, tinggal bikin deh, create from profile. Jadi, waktu kalian bikin LinkedIn itu kan udah ada datanya yang sebelumnya kalian isi kan. Dan itu udah jadi gitu, tinggal kalian edit. Dan resume ini itu proven, terbaca oleh sistem tadi, ATS ya. Jadi, keyword-keyword yang penting dan relevan ya untuk pekerjaan yang dilamar ya, itu akan terbaca oleh resume ini gitu. Udah tinggal diekspor jadi PDF ya. Gampang banget kan? Tapi kalau misalnya kalian mau lebih paham lagi ya investasi leher ke atas, karena ngebuat CV itu kan bisa aja begitu kalian berubah posisi, naik jabatan, pindah kerja, harus update lagi ya. Kalau kalian ingin pemahamannya, tinggal download aja sebenarnya file dari kampus Harvard ini ya. Tinggal googling kata kuncinya Harvard Resume. Nanti keluar tuh
Di paling atas ada file PDF ya, tulisannya OCS Resumes and Cover Letters ya. Tinggal kalian buka dan pelajarin sendiri. Oke, sekarang gue bakal bahas format yang berikutnya ya. Jadi memang sih nggak semua CV itu harus menggunakan format Harvard ini atau ATS friendly ya. Tapi baik lagi kalau via job portal mendingan pakai versi yang pertama aja ya. Nah ini versi yang kedua adalah tentang yang kreatif ya. Biasanya dipakai penggunaannya dulu nih untuk di WhatsApp atau email ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sistem atau robot ya yang bisa mengurutkan CV-CV kandidat berdasarkan relevansi. Selain faktor penggunaannya, itu juga menyangkut tentang pekerjaan dan skill yang relevan sama CV-nya tadi ya. CV yang kreatif itu biasanya untuk orang yang, baik lagi, skillnya kreatif. Seperti desain grafis, fotografer, ilustrator khususnya. Ya yang berkaitan dengan kreativitas lah. Kemudian juga ada faktor foto misalnya. Kalau di format sebelumnya nggak pakai foto, yang ini pakai foto gitu. Karena apa? Yang dilihat mungkin ya memang fisik dari orangnya. Seperti industri MC mungkin. Kemudian apa host, kemudian juga model, kemudian juga sales mungkin ya. Dilihat fisiknya juga. Contoh CV yang kreatif, visualnya itu seperti ini. Nah untuk template-nya, di luar yang ilustrator ya atau tukang gambar itu juga banyak di online. Tapi mana sih yang paling tepat gitu ya? Yang akan gue sampaikan sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya dan cuma 3 poin aja ya. Yang pertama adalah bicara struktur dan pointers mengikuti dengan format yang rekomendasi Harvard. Kemudian yang kedua adalah kalau bicara desain ya pastiin kalian memang menggunakan kreativitas kalian sendiri gitu ya, dengan segala apa yang udah kalian pelajarin di kuliah atau di pengalaman kalian. Poin yang ketiga sebenarnya lebih ke kalau bikin CV kreatif, better tetap menggunakan format yang pertama nih. Jadi bentuknya adalah resume rekomendasinya Harvard ya, dan ATS friendly. Nah, barang kreatifnya itu dipisahkan di portofolio terpisah ya, bisa file terpisah atau misalnya kalian sudah punya website sendiri gitu ya, tinggal linknya dicantumin aja di resume kalian yang sebelumnya gitu. Baik lagi, meskipun menggunakan format yang ngambil dari template gitu ya, ada do's and don't-nya yang nanti akan gue bahas di video yang berbeda. Oke, itu aja videonya. Thank you udah nonton sampai habis. Nah, gue doain nih buat kalian fresh graduate ya, job hunter, semuanya bisa melewati fase ini ya. Memang butuh kerja keras. Gue juga dulu apply itu berkali-kali, juga menggunakan format yang berubah-berubah gitu ya. Semoga dengan pemahaman dari video ini kalian bisa satu tahap lebih maju dari sebelum kalian nonton video ini ya. Gue doain yang terbaik buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow gue juga di Instagram dan di TikTok gitu ya. Kita bisa ngobrol banyak di situ. Once again, thank you for watching. I'm Gerald signing out. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.